Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ziko Kawarismi. Perkenalkan, nama saya Abi Ziko. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tips dan trik buat teman-teman penyuka sholawat Banjari, buat teman-teman penyuka sholawat Habsyi, buat teman-teman yang ingin memainkan alat musik Banjari. Kalau biasanya teman-teman penyuka Banjari dan personel sholawat Banjari pasti membawa peralatan hadroh seperti yang saya miliki sekarang ini. Dan tentunya ketika kita ingin berlatih dalam kondisi mobilitas tinggi, misalnya kita janjian ketemuan di mana bersama teman-teman, itu membawa peralatan seperti ini akan jadi sangat ribet ya. Karena kenapa? Bentuknya yang cukup besar dan ini pasti merepotkan. Nah, sekarang saya sudah punya solusinya buat teman-teman yang ingin latihan atau jamming Banjari. Solusinya seperti apa? Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar saya semakin semangat untuk berbagi video-video menarik lainnya tentang sholawat dan Banjari pada teman-teman Banjari lovers di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang aplikasi yang bisa membuat instrumen Banjari begitu. Aplikasinya seperti FL Studio, baik itu yang PC ataupun yang Android gitu, atau Groove Mixer yang biasa diinstal oleh teman-teman di aplikasi di sistem operasi Android. Kalau teman-teman tahu aplikasi Real Drums ya, itu mirip seperti itu. Seperti aplikasi Real Drums. Jadi kita memainkan alat tersebut dengan menyentuh layar ponsel kita. Langsung bisa memainkan instrumen hadroh seperti layaknya kita bermain hadroh secara real begitu. Buat kalian yang sudah sangat penasaran seperti apa aplikasinya, langsung saja check it out. Oke teman-teman, saya sudah menginstal aplikasi ini. Buat yang ingin menginstalnya juga, silakan kalian ke Play Store ya. Kemudian ketikkan di pencarian e-hadrah begitu ya. Seperti ini, disambung semua. Kemudian search. Nah, ini sudah tampil e-hadrah, developernya Universitas Nurul Jadid. Setelah diinstal langsung buka saja. Seperti ini tampilan awalnya. Jadi ini aplikasi dibuat menggunakan engine Unity. Nah, di halaman pembuka ini ada pengaturan. Yang pertama ini fast track. Fast tracknya ini ada dua pengaturan, 2 dan 3. Fast track ini fungsinya untuk mendeteksi sentuhan. Jadi seberapa sensitif sentuhannya. Kemudian ada pilihan untuk vibra atau getaran ketika disentuh. Ini bisa kita hilangkan centangnya kalau agak mengganggu vibranya. Semakin besar angka untuk fast tracknya ini, semakin sensitif nanti ketika disentuh ya. Oke, saya pakai pilihan default saja dari aplikasinya. Seperti ini halaman antarmukanya. Jadi di sini ada tulisan judul aplikasinya atau nama aplikasinya e-hadrah by Unuja. Kemudian di sini ada tombol merah di pojok kanan atas untuk exit atau keluar dari aplikasi. Di sini ada beberapa instrumen hadroh yang bisa dipakai oleh teman-teman. Ada rebana 1, rebana 2, gendang, tamborin, darbuka, bass pendek, bass panjang, dan tam. Jadi ini bisa dipakai untuk hadroh Habsyi juga bisa. Untuk yang murni juga bisa. Nah, untuk yang penyuka hadroh Banjari murni bisa langsung pakai rebana 1 ya. Ini bunyinya bunyi hadroh Banjari murni memang. Jadi tampilannya seperti ini, ada gambar kayak hadroh di sini ya. Kemudian ada tulisan dung dan tak. Jadi dung di tengah, tak di samping ya, di bagian tepinya. Nah, bunyinya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, seperti ini bunyinya. Jadi teman-teman yang ingin memainkan alat hadroh tapi tidak bawa alat hadroh ataupun belum punya alat hadroh, kalian bisa menginstal aplikasi ini terlebih dahulu dan bisa dimainkan bersama teman-temannya. Nah, di bagian antarmuka ini ada pengaturan lain, yaitu ada angka 1 dan angka 2 di tepi sisi kanan bawah ya. Kalau angka 1 dipencet, nah seperti ini, maka tampilannya
yang awal ini seperti ini ya. Kemudian kalau yang angka 2 ini yang dipilih, nah tampilannya seperti ini, semakin membesar dan ada tulisan tak dan dungnya. Nah ketika disentuh bunyinya sama kayak tadi, di tengah dung dan di sisi luarnya itu bunyinya tak. Nah, seperti itu ya. Ini bunyi rebana yang pertama ini bunyi untuk apa ya, metode grip ya. Biasanya teman-teman Banjari Murni tahulah metode cara pegang hadroh dengan grip. Kemudian ada yang rebana kedua. Rebana kedua itu bunyinya tidak di grip ya. Ini biasa bunyinya, bunyi taknya itu lebih ada efek reverbnya begitu. Jadi ketika disentuh seperti ini ya. Nah, tang 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 kayak gitu, ada bunyi reverbnya. Ini hampir sama. Tergantung selera teman-teman sih, mau yang pakai yang rebana 1 atau rebana 2 bisa dipilih ya. Kemudian ada gendang juga. Gendang ini ada dua bunyi, yaitu dung dan slap. Tak dung, dung tak dung, dung tak dung. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya lagi ada tamborin, ces 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 gitu bunyinya, seperti ini. Biasanya yang hadroh hapsi biasanya yang pakai alat-alat seperti ini ya. Darbuka ini cukup banyak ya pilihan pukulannya. Jadi ada dung, kemudian tang tang, roll 1, roll 2, kemudian slap. Seperti ini. Kan enak ini kalau dipakai buat latihan sama teman-teman, gak usah bawa peralatan yang begitu banyak ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Bass pendek. Ini bass biasanya buat hapsi ini. Bunyinya duk 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 gitu aja. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pakai headset atau headphone atau pakai speaker ya, biar bunyinya itu lebih jelas gitu. Nah, kemudian lagi ada bass panjang. Ini bass panjang biasanya dipakai buat Banjari biasanya ya. Nah, tapi kalau di tampilan muka ini, kalau di bass Banjari itu kan ada bunyi dem dan der begitu kan. Ini harus pakai yang settingan yang kedua, tampilan yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, itu kan sudah terbagi jadi dua. Bunyinya seperti ini ya. Nah, itu. Duk duk der gitu. Seperti itu ya. Kemudian lagi ada tam. Nah, tam ini biasanya dipakai buat menemani bass pendek dari hapsi ya. Bunyinya seperti ini. Jadi ada tiga bagian bunyi. Ada tam 1, tam 2, dan slap. Seperti itu ya. Sama di tampilannya yang kedua ini sama juga. Cuma di aplikasi ini ada sedikit masukan ya dari saya. Yang pertama di bagian bass pendek ini. Di bass pendek, ketika saya pilih tampilan kedua, ternyata ini yang tampil justru bass panjang ya. Mungkin ini ada sedikit kekeliruan pengarahan codingnya, mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya, untuk versi-versi kedepannya ya. Jadi sama aja dengan kayak bass panjang tadi. Nah, sama itu bunyinya. Kemudian lagi masukan dari saya, untuk pengaturan tadi di awal, untuk fast tracknya itu mungkin bisa ditaruh di dalam sini. Jadi karena ketika saya ingin mengubah pengaturannya, saya harus menutup terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu saya buka lagi, baru saya bisa mengatur fast tracknya. Nah, seperti ini. Ini kan saya misalnya butuh pukulan hadroh yang cukup cepat. Jadi saya harus kembali lagi gitu dari awal. Misalnya saya getarnya aktifkan. Misalnya mau main hadroh, ini lebih sensitif biasanya.
susah juga ya, karena masih belum terbiasa. Mungkin kalau sudah terbiasa nanti lebih lancar lagi mainnya. Oke, sekian dulu untuk review dan sedikit tutorial lah buat teman-teman yang ingin memakai aplikasi ini di ponsel Android kalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat tim IT dari Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, teman-teman santri Nurul Jadid Python Probolinggo yang sudah membuatkan aplikasi ini, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, untuk grup saya di sini, dan semoga aplikasi ini juga nanti akan bermanfaat untuk grup-grup Hadroh Banjari yang lain. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa ya subscribe channel ini, kemudian like dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu kalian tanyakan. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya, barangkali video saya ini bisa bermanfaat buat para penyuka sholawat Banjari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.